Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan Microsoft Word. Nah, di sini di bagian analisis, di bagian ini itu hurufnya itu ada 14 dan huruf yang digunakan itu Times New Roman dan kita blok ya, itu bagian bloknya. Nah, baiklah, di sini bagian di bawahnya itu hurufnya 10 ya teman-teman semua. Nah, juga kita masuk ke selanjutnya, yaitu bagian kata pengantar, itu bagian heading 1 ya. Nah, baiklah, bagian daftar isi, teman-teman bisa pergi ke menu reference ya, bagian di sana reference. Nah, terus table of di situ teman-teman pencet dan itu akan otomatis terbuat daftar isinya. Selanjutnya kita buat footnote ya teman-teman. Teman-teman bisa buka reference dan memblok kata yang ingin dikasih footnote. Nah, baru pencet insert footnote. Dengan begitu otomatis akan terbuat ya footnote-nya tadi. Nah, selanjutnya pada pengaturan margin ya, teman-teman bisa buka layar dan di situ teman-teman bisa mengatur besar kecil marginnya. Dan biasanya itu tergantung berapa teman-teman mau buat makalah, tuh ada tuh pengaturannya berapa ya. Baiklah, kita masuk ke untuk membesar kecilkan logo. Nah, tinggal ditarik begitu aja teman-teman, tergantung seberapa besar mau dibuatnya ya. Begitu. Nah, selanjutnya itu kita bagian membuat halaman ya. Teman-teman bisa pencet 2 kali lalu pergi ke menu desain. Nah, pilih itu track number, nanti akan ada opsinya ya teman-teman, tapi di situ nggak nampak dan saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Nah, dengan itu udah. Nah, teman-teman, itu teman-teman bisa lihat sudah ada angka di bagian setiap halaman dan di situ di bagian cover ada, dan itu nggak boleh. Teman-teman bisa mencet desain dan different with text yang otomatis mereka akan terhapus ya teman-teman. Baiklah, kita sekarang itu mengatur rata tengah rata ini kayak itu di bab 1 itu kan dari tengah teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih di home itu ada bagian itu, teman-teman bisa pencet atur rata tengah jadinya teman-teman. Untuk judul itu biasa rata tengah ya. Nah, selanjutnya di bagian heading, di bagian bab itu heading 1, di pendahuluan heading 2 dan latar belakang heading 3 ya teman-teman, agar bisa membuat daftar isi otomatis tadi dan gak perlu ngetik-ngetik ya teman-teman, jadi udah otomatis. Nah, selanjutnya di bagian ini teman-teman apabila salah menghapus gitu, terus lupa teman-teman apa yang dihapus tadi, teman-teman bisa mencet itu dan begitu akan kembali semula teman-teman. Baiklah, sekian. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Teman-teman bisa buka Google, cari Slide Hago. Nah, di sini menyediakan PPT gratis teman-teman, jadi nggak perlu buat manual di PowerPoint. Nah, teman-teman bisa lihat banyak banget PPT gratis di sini dan sangat menarik ya. Kita bisa cari, misalnya saya mau mencari estetik ya. Nih, lihat banyak banget dan saya memilih ini, saya tertarik. Nah, teman-teman bisa mengunduhnya dengan cara seperti itu dan menunggu unduhannya ya teman-teman. Baiklah, sedang menunggu. Nah, otomatis terbuka ke PowerPoint. Nah, lihat teman-teman bisa lihat banyak banget. Bisa mengganti tulisannya ya, tergantung apa yang ingin teman-teman tulis. Jadi cuma tinggal mengatur ya teman-teman. Mudah kan, nggak perlu membuat dengan cara manual. Nah, begitu. Nah, dengan begitu lebih mudah. Nah, misalnya teman-teman nih udah buat dan ternyata berlebih nih PPT-nya, teman-teman bisa flashback pada keyboard laptop dan begitu akan terhapus ya, sesuai dengan berapa teman-teman perlukan untuk PPT. Nah, selain bisa di Serago, teman-teman bisa pakai Canva. Dengan pakai Canva teman-teman bisa membuat PPT sambil rebahan dan lebih mudah tentunya ya.